Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun berada pada pagi hari ini, terpujilah Tuhan, kita masih diberi kekuatan, kesehatan untuk dapat menikmati persekutuan bersama melalui santapan rohani edisi Jumat 12 April 2024. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satukan hati kita dan kita berdoa. Terima kasih ya Bapa dalam surga buat pagi hari ini. Engkau telah memelihara kami sepanjang malam dan Engkau telah membangunkan kami dari tidur kami. Dan pagi hari ini kami akan merindukan kebenaran firman-Mu. Kami akan mau membaca dan merenungkannya. Biarlah Roh Kudus yang akan menuntun setiap kami, sehingga kami boleh menerima firman-Mu untuk kami jadikan sebagai pegangan hidup kami. Karena itu ya Bapa, berbicaralah kepada kami, karena kami telah sedia dan rindu untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur pasalnya yang keempat, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Firman Tuhan berbunyi demikian. Doa pada malam hari. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tenteram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam seluruh kehidupannya, dialah orang yang berbahagia di hadapan Tuhan. Firman Tuhan pagi ini, Ia mendengar doamu. Na perangi tu pangandomu. Saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, banyak orang mengeluh sulit tidur di malam hari dalam hidupnya. Padahal tidur berkualitas sangat dibutuhkan oleh tubuh. Salah satu penyebabnya adalah overthinking atau banyak pikiran. Overthinking bersumber dari rasa kecemasan. Misalnya mencemaskan hari esok, kondisi kesehatan, masalah finansial, relasi dalam rumah tangga, dan masih banyak lainnya. Karena itu saudara-saudara, Daud juga pernah mengalami situasi yang sama dalam hidupnya. Ia sulit tidur
hati dan pikirannya dipenuhi dengan kecemasan karena situasi yang sedang menimpa dirinya saat itu. Ia mengalami kecemasan oleh karena perbuatan musuh terhadapnya dalam ayat yang ketiga. Untuk itulah di dalam hati Daud berseru meminta pembelaan dan jawaban dari Tuhan dalam ayat yang kedua. Dalam doanya Daud optimis dengan berkata, Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya dalam ayat yang keempat. Ia tahu Tuhan peduli dengan keadaannya. Selain memohon pertolongan Tuhan, ia juga berusaha menenangkan dirinya sendiri dari rasa marah karena perlakuan buruk dari musuh. Semua itu dilakukan Daud agar ia memperoleh ketentraman dari Tuhan, sehingga ia bisa membaringkan diri dan segera tidur dalam ayat yang ke-8. Jika beberapa waktu terakhir ini Bapak Ibu Saudara-saudara kita juga mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Raja Daud, maka janganlah habiskan malam-malammu dengan menambah atau memelihara amarah dan kecemasan terhadap musuh. Ambil waktu sejenak Bapak Ibu Saudara dan tenangkanlah hati. Bersaat teduhlah dan berdoalah pada Tuhan. Akuilah seluruh perasaan yang kita rasakan dalam doa seperti kecemasan, kesedihan, ketakutan, dan harapan. Imanilah seperti kata Daud bahwa ia pasti mendengar. Tuhan itu pasti mendengar. Dengan berbuat demikian, kita akan mendapat ketentraman sehingga kita dapat membaringkan diri lalu tertidur tanpa kecemasan apa-apa. Demikian firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa dalam surga, kalau pada pagi hari ini kami telah mendengarkan akan firman kebenaran-Mu yang mengajarkan kami untuk menghadapi berbagai persoalan-persoalan kehidupan kami, baik dengan persoalan-persoalan pribadi maupun dengan persoalan-persoalan jemaat. Bahwa semua persoalan yang kami hadapi, kami hanya membawa kepada Tuhan. Karena tanpa Tuhan kami tidak bisa lepas dari persoalan atau pergumulan yang kami hadapi. Yang kadang-kadang persoalan itu membuat kami tidak dapat menikmati tidur. Terlalu banyak beban pikiran yang kami alami. Dan tidak hanya kami alami, tetapi Raja Daud pun juga mengalami hal yang sama. Ketika dia mengalami kecemasan karena musuh-musuhnya, ia tidak dapat tidur. Dan ini jugalah yang kami pahami dalam kehidupan ini, bahwa ketika kami mengalami pergumulan hidup, kadang membuat kami tidak dapat merasakan kehidupan ini dengan penuh damai sejahtera. Bahkan membuat kami tidak dapat tidur ketika ada masalah besar yang kami hadapi. Karena itu ya Bapa, kami percaya bahwa Tuhanlah segala-galanya yang dapat melepaskan kami dari berbagai pergumulan atau masalah yang kami hadapi dalam hidup ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Berdoa buat kehidupan jemaat-Mu dalam menghadapi kehidupan mereka setiap saat. Engkau perlengkapi mereka dengan kekuatan hikmat yang datangnya daripada-Mu. Mereka boleh menata kehidupannya dengan baik, senantiasa bersyukur atas segala hal yang mereka terima dalam kehidupan ini. Bagi saudara-saudara kami, sebagai kepala keluarga, sebagai ibu keluarga, sebagai pemuda dan pemudi, tentu punya persoalan atau pergumulan masing-masing yang sementara jalani. Tapi kami percaya bahwa Tuhanlah tempat kami untuk membawa seluruh pergumulan hidup kami. Ya Bapa dalam surga, mau berdoa bagi jemaat-Mu
sepanjang minggu ini bersyukur atas segala pemeliharaan Tuhan, termasuk dengan kekuatan, kesehatan yang diberikan oleh Tuhan, sehingga ada yang menikmati pertambahan usia. Berkati pertambahan usia yang dinikmati oleh jemaat-Mu, dan semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Jemaat yang sementara mengalami sakit penyakit atau bergumul karena sakit penyakit yang mengakibatkan mereka harus dirawat di rumah-rumah sakit, bahkan di rumah mereka sendiri. Engkau memakai dokter, para medis, para tangan keluarga untuk dapat memberikan kesembuhan bagi mereka. Tetapi kesembuhan yang sejati, yang sempurna, hanyalah daripada-Mu. Ya Bapa dalam surga, pagi ini jemaat-Mu semua akan bersiap-siap untuk memulai pekerjaan mereka, melaksanakan aktivitas mereka sepanjang hari ini, baik yang kerja kantoran, perusahaan, bahkan usaha-usaha sendiri. Semua itu dikerjakan oleh jemaat-Mu dengan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Berkati kami, berkati hubungan baik kami bersama dengan sesama kami. Tuhan menjaga hati pikiran kami, sehingga kami senantiasa sehati dan sejiwa dalam membangun kehidupan bersama dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Seluruh hidup dan kehidupan kami hanya pertaruhkan di dalam nama Tuhan Yesus, yang itulah Tuhan yang telah bangkit dari antara orang mati. Kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan dimuliakan, dan selamat Paskah. Amin.